kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Tidak ada yang benar-benar adil dalam dunia. Bahkan kredo tersebut juga berlaku bagi seorang wasit atau pengadil di atas lapangan, termasuk tentu saja wasit dalam sepak bola. Wasit pertandingan akan selalu menjadi sorotan. Apalagi kalau cara kerja wasit di atas lapangan tidak becus atau dianggap kurang cakap dalam memimpin pertandingan, mengingat wasit adalah orang yang memberi keputusan akhir, misalnya ketika ada pelanggaran, kontak fisik, offside, dan aturan-aturan lain yang biasanya tercantum dalam law of the game. Wasit di sepak bola akan selalu jadi perhatian pelatih, pemain, dan tentu saja penggemar. Mereka akan selalu diawasi karena keputusan wasit yang sepersekian detik itu akan berpengaruh pada kontrol dan jalannya permainan. Sayangnya, seperti kredo tadi, bahwa wasit pun terkadang tidak dianggap adil. Mantan manajer Wolverhampton Wanderers, Nuno Espirito Santo bahkan pernah dibuat kecewa dengan keputusan wasit di Premier League. Bukan hanya itu, Steve Cooper yang sempat melatih Swansea City juga pernah menolak penunjukan Andy Woolmer, wasit yang akan memimpin pertandingan Swansea versus Sheffield Wednesday tahun 2020. Well, sebetulnya siapa sih orang yang berhak memilih seorang wasit dalam setiap pertandingan? Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita ulas dulu bagaimana otoritas seorang wasit itu. Nah, di sisi lain sesungguhnya tak selamanya wasit yang ditunjuk benar-benar bisa dipercaya. Nah loh, dalam laporan The Athletic, wasit yang memimpin pertandingan di Premier League, misalnya, itu terbagi menjadi dua kriteria. Ada wasit yang benar-benar diidentifikasi sebagai wasit yang dapat dipercaya dan ada yang tidak. Pengidentifikasian ini berdasarkan atas otoritas seorang wasit. Di kompetisi liga seperti Premier League, seorang wasit bisa mendapatkan akses klasemen dari suatu klub. Bahkan tak hanya itu, wasit juga diberikan keleluasaan untuk tahu bagaimana kemungkinan suatu klub naik di peringkat berapa dalam setiap putaran pertandingan. Selain itu, wasit juga tahu apakah suatu klub bisa berpotensi memuncaki klasemen, menyalip atau mendekam di zona degradasi. Wasit juga bekerja pada hukum dan semangat permainan yang berlaku. Soal di Liga Indonesia berbeda, itu urusan lain. Yang jelas liga manapun, kompetisi apapun akan memiliki aturan permainan, dan wasit bertugas untuk menegakkan itu. Karena keputusan wasit adalah keputusan final, maka ia juga harus bersifat bijaksana. Sebab keputusannya yang bisa berpengaruh dalam pertandingan, bahkan bisa menentukan nasib sebuah klub. Wasit mesti ditunjuk secara hati-hati. Dalam pertandingan di kompetisi berformat liga, wasit biasanya dipilih atau ditunjuk oleh otoritas yang disebut komite wasit. Setiap liga tak terkecuali mungkin Liga Indonesia pasti memiliki yang namanya komite wasit. Namun soal kinerjanya bisa jadi berbeda. Maka dari itu kita ambil contoh misalnya di Premier League. Penunjukan wasit di Premier League biasanya melalui mekanisme tertentu dan lumayan pelik. Professional Game Match Official Board atau Dewan Official Pertandingan adalah pihak yang berwenang menunjuk wasit dalam setiap pertandingan di Premier League. Dewan Official Pertandingan dalam memilih wasit Premier League juga mempertimbangkan banyak sekali faktor dan kriteria khusus. Mulai dari pengalaman wasit secara keseluruhan, seberapa sering wasit itu menjadi wasit klub yang sedang bermain, performa wasit tersebut saat ini, sampai kecenderungan tim mana yang didukung wasit. Melalui website resmi Premier League, wasit yang ditunjuk oleh Dewan Official Pertandingan biasanya akan diumumkan setiap hari Senin dalam setiap pekannya. Namun, apabila hari Senin masih terdapat pertandingan, maka pengumuman penunjukan wasit dilakukan pada hari Selasa. Lalu bagaimana dengan penunjukan wasit untuk Liga Champions Eropa? Pada dasarnya penunjukan wasit untuk pertandingan Liga Champions hampir sama dengan penunjukan wasit untuk pertandingan Liga domestik. Bedanya, wasit yang bakal memimpin Liga Champions ditunjuk oleh komite wasit UEFA. Namun tidak sembarang wasit bisa memimpin pertandingan Liga Champions Eropa. Dalam situs resmi UEFA, hanya wasit yang namanya muncul di daftar wasit resmi FIFA yang memenuhi syarat yang bisa memimpin pertandingan Liga Champions.
Akan tetapi ketika final Liga Champions, penunjukan wasit tidak langsung oleh komite wasit. Ada fase penunjukan wasit untuk final Liga Champions Eropa. Kita ambil contoh pada final Liga Champions 2018. Nah, sebelum final itu dihelat, komite wasit UEFA pertama melakukan seleksi terlebih dahulu. Siapa yang diseleksi? Hanya wasit yang pernah memimpin pertandingan Liga Champions saja yang berhak memimpin laga final. Lalu, karena pada waktu final mempertemukan Liverpool dan Real Madrid, maka wasit yang bakal memimpin pertandingan bukanlah wasit dari Inggris atau Spanyol. Pada waktu itu, komite wasit UEFA yang dikepalai Pierluigi Collina untuk menunjuk wasit final Liga Champions, meski melakukan penelitian atau studi terlebih dahulu terhadap kinerja para wasit yang sudah pernah memimpin laga di Liga Champions. Selain itu, komite wasit UEFA ini menyusun serangkaian daftar kontroversi yang pernah terjadi ketika wasit itu memimpin suatu pertandingan. Nah, wasit yang pernah bertanggung jawab pada laga di fase gugur akan menjadi sorotan khusus. Komite wasit UEFA pada akhirnya akan menunjuk wasit mana yang banyak pengalamannya dan paling minim melakukan kesalahan. Pada final Liga Champions 2018 itu, wasit yang ditunjuk adalah Clement Turpin asal Prancis. Bagaimana dengan penunjukan wasit di kompetisi internasional? Jawabannya tentu diserahkan pada komite wasit masing-masing konfederasi. Itu kalau kompetisi setingkat Piala Konfederasi macam AFC, AFCON, Copa America sampai Euro. Nah, kalau Piala Dunia, termasuk di dalamnya Piala Dunia kelompok umur dan kualifikasi, itu berbeda lagi. Khusus kompetisi yang berkaitan dengan antar negara beda konfederasi termasuk Olimpiade, pihak yang berhak memilih wasit adalah Komite Wasit FIFA. Itu pun melalui seleksi yang sangat ketat, wasit yang akan masuk ke daftar seleksi untuk pertandingan antar negara hanyalah wasit yang berkualifikasi tinggi. Kebugaran fisik dan persiapan para wasit itu akan dievaluasi terlebih dahulu dalam fase seleksi. Selain itu, wasit yang masuk daftar seleksi juga akan diuji lagi teknik dan penerapan mekanika wasit, serta pengetahuan mereka tentang hukum dan interpretasinya. Mereka yang melewati batas penilaian berhak lolos sebagai wasit FIFA dalam pertandingan antar negara beda konfederasi dan diawasi dengan ketat. Wasit-wasit itulah yang akan dipantau lagi untuk bisa masuk jajaran wasit di Piala Dunia. Nah, pada saat Piala Dunia digelar, Komite Wasit FIFA akan menunjuk wasit mana yang memimpin jalannya satu pertandingan. Setiap fase dari kualifikasi, fase grup sampai knockout, spesifikasi wasitnya berbeda-beda. Dan itu bergantung pada kualitas, kemampuan, dan bagaimana sang wasit bisa menghindari konflik kepentingan. Bagaimana? Tidak mudah bukan penunjukan seorang wasit itu?